Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu, di mana kita dapat berjumpa kembali untuk saling mengisi, saling memberi dan mengambil, saling nasihat dan menasihati. Dan tentunya karunia Allah SWT yang menjadikan kita dapat bertemu di Al-Iman TV. Karunia dari Allah SWT lah kita dapat mendengarkan pengajian-pengajian dan Al-Iman TV. Ini nikmat yang besar, karunia Allah yang besar. Seperti nikmat Islam, karunia Islam, nikmat tauhid yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah nikmat yang tidak terkira. Seandainya Anda atau kita diberikan satu hadiah berupa uang yang kita idam-idamkan, diberi uang 100 juta, ibaratnya dunia ini kita hargai dengan 100 juta, ya. Maka kita cukup untuk memenuhi panggilan Allah SWT, melaksanakan misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, karena sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Ini jika kita rupakan dengan uang, apalagi nikmat tauhid, nikmat hidayah. Kalau kita hargai, berapa miliar harganya nikmat ini, berapa triliun. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kami akan tambah, Allah akan tambah nikmat ini, yaitu bersyukur dengan i'tiraful qalbi, mengakui dengan hati kita akan nikmat Allah ini, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian dengan anggota tubuh kita, yaitu kita berusaha menerima, mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya ini, berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semuanya, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sejenak kita membaca sirah nabawiyah ini dapat mengisi waktu luang kita. Tentunya bukan hanya mengisi, tentunya kita inginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Ikhwan fillah, dakwah setiap orang atau setiap kaum muslimin tentunya ingin mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang muslim ingin menjadi dai yang sukses, tidak dapat tidak, dia harus kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali mempelajari Al-Qur'an, hadis Nabi. Di antara tentunya adalah kitab sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses? Sukses tentunya adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, dalam surat yang lain Allah berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun, menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak sembah melainkan Allah SWT. Apakah dakwah Rasulullah SAW ini hanya beliau? Tidak. Ana wa man ittaba'ani. Pengikut Rasulullah SAW juga demikian, menyatakan hadi sabili ad'u ilallah ala basir. Aku mengajak manusia itu menuju Allah, untuk beribadah pada Allah, tidak mengajak untuk ke organisasiku, ke partaiku, memuji diriku dan sebagainya. Ad'u ilallah, ikhlas, ala basirah, di atas ilmu. Itulah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun Rasulullah menyerukan kalimat tauhid, u'budullaha wajtanibut taghut. Itulah kalimat
itulah perintah Allah yang Allah serukan kepada seluruh para rasul. Baik itu rasul itu berada di negeri Syam, baik rasul itu di negeri Arab, baik rasul yang Allah utus di mana saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul mengutus kepada setiap umat. Pada setiap umat di mana saja. Apa yang diseru? Satu saja, yaitu ubudullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena itulah hakikat manusia diciptakan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56 Allah taala firman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terjadi bagaimana sekarang ini? Apakah ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Nah, kita saksikan sendiri di dunia ini. Ada enggak yang tidak beribadah kepada Allah? Ada enggak yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu adalah api, matahari, malaikat? Bahwa menyatakan Tuhan punya anak, punya istri, tapi tidak punya kakek dan nenek, ya. Ini ada manusia yang seperti itu. Maka untuk mengembalikan umat kepada keyakinan yang benar, yang sesuai dengan perintah Tuhan, perintah Allah, Allah turunkan para rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Para rasul diutus untuk mengembalikan umat yang salah, pemahamannya, keyakinannya, agamanya. Dimulai semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala umat manusia sebelum Nabi Nuh diutus 10 abad lamanya, manusia tetap dalam satu agama. Kana nasu ummah wahidah, ummatan wahidah, dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Manusia dahulu itu umat yang satu. Maka setelah terjadi kesyirikan, agama yang salah, maka Allah mengutus para rasulnya. Fab'atsallahu nabiyina wasyirin wa mundhirin. Maka diutuslah para nabi, para rasul Allah SWT sebagai pemberi gembira, memberi berita gembira bagi orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mereka akan masuk surga. Wa mundhirin, dan memberi peringatan, jika kalian tidak beribadah kepada Allah, maka kalian akan diancam masuk neraka. Disalahkan. Yang tidak beribadah kepada Allah disalahkan. Yang taat kepada Allah diberi kabar gembira, dibenarkan. Pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an andir qaumaka min qabli ayyatihum adzabun alim. Allah mengutus kepada kaum Nabi Nuh agar memberi peringatan, ada adab yang pedih kepada kaumnya. Beribadahlah kalian kepada Allah, anibudullah. Beribadah kalian kepada Allah. Itulah para rasul. Maka di sini tentunya di dalam kita beragama, kita yakini bahwasanya agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Jika ada kata-kata misalnya semua agama mengajarkan kebaikan, kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang utama, yang pertama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang terbesar yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah mempersekutukan Allah. Innallaha, dalam surat Al-Nisa ayat ke-46, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dia dipersekutukan dengan sesuatu. Namun Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Maka peringkat pertama, kebaikan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ubudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Tuhan, kepada Allah, Zat yang Maha Esa, dan jauhilah kesyirikan. Ini kebahagiaan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi pertama, kebaikan yang pertama yang harus dilakukan oleh umat manusia adalah mereka harus beribadah kepada Tuhan,
Tuhan yang mana? Maka Allah turunkan Al-Quran menjelaskan bahwasanya dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Wahai manusia, Allah berfirman di sini bahwasanya ini kitab, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, yakin dari Allah SWT. Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia yang tidak beragama, yang beragama, semuanya, yang punya keyakinan maupun yang tidak punya keyakinan, semuanya. Ini Al-Qur'an ini kitab dari Tuhan, pencipta kita, pencipta alam semesta, pencipta ayah kita, nenek moyang kita. Bahwasanya inilah petunjuk bagi manusia. Ikhwan fillah, Bani Israel, tatkala Nabi diutus kepada mereka, Nabi Musa alaihissalam, untuk menyuruhkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan mereka kepada Musa? Tatkala Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat dari kezaliman yang mereka lakukan. Mereka membuat Tuhan dari patung anak sapi. Maka Allah memerintahkan kepada mereka, taubat mereka adalah satu sama lain saling bunuh-membunuh. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, aku enggak percaya itu perintah Tuhan. Padahal sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Sudah diselamatkan dari Fir'aun. Sudah diberikan tanda-tanda bahwasanya Musa itu adalah utusan Allah. Apa yang disampaikan atau ayat-ayat Quran yang disampaikan Musa kepada mereka adalah firman Allah. Mereka tidak mengatakan, enggak percaya. Sampai kami, kata Bani Israel, hatta narallah jahar. Sampai kami melihat Tuhan itu kayak apa sih? Betapa ingkarnya Bani Israel. Maka apakah kita seperti Bani Israel? Tatkala Al-Quran diturunkan kepada kita baca, kita sudah membaca dengan mata kita sendiri. Kita membaca terjemahnya, perintahnya, larang-larangannya. Namun kita ini masih menganggap, masih kurang yakin apa benar ini perintah Tuhan. Kita masih membangkang. Pilih ini yang kita ambil, ini bertentangan dengan adat istiadat, maka kita tidak laksanakan ini. Naudzubillah dalik tentunya. Tidakkah kita mengambil pelajaran umat-umat yang terdahulu dihancurkan oleh Allah SWT? Belum lama. Di dalam Al-Quran disebutkan umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Tuhan. Apakah kita sudah merasa anggap aman untuk melanggar perintah Tuhan? Apakah kita sudah aman dari adab Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana zaluman jahula. Yang benar. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72 Allah Ta'ala berfirman tentang manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahul. Jahul itu kathratul jahl, banyak bodohnya. Bergaya pintar. Diturunkan ayat Quran tidak mau tunduk. Tidak mengatakan sami'na wa ata'na. Apa yang membuat hati kita ini keras? Ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmah lil alamin. Bukan hanya untuk bangsa Arab. Rasulullah diutus juga untuk bangsa Jawa, suku Jawa, suku Kalimantan, suku Papua, suku seluruh dunia, rahmah lil alamin. Sebenarnya dalam Quran, "Ma arsalnaka illa rahmah lil alamin." Tidak memecah belah ini, suku ini, bangsa ini. Semua Quran ini adalah untuk seluruh manusia, hudal linnas. Maka kita dapati pengikut Rasulullah SAW itu dari mana saja. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari negara ini. Semua satu di atas kalimat tauhid,
La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kaum muslimin seluruh dunia dari segala macam bangsa, suku bersatu di atas kalimat apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu kalimat yang Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk mewujudkan dalam sehari-hari. Tuhan yang mempersatukan ini. Dan tidak ada persatuan, sebenar-benar persatuan kecuali di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalau kita lihat para sahabat Nabi, ada yang dari Parsi, Salman Al-Farisi, ada dari Yahudi, Abdullah bin Salam, yaitu dari Bani Israel, dari orang Yahudi masuk Islam. Ada yang dari Afrika, Habasyah, Bilal. Ada yang dari Romawi, Suhaib. Dan tentunya setelah itu Islam tersebar di seluruh dunia. Ikhwan fillah, ajaran apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya dalam berdakwah? Yaitu tadi kita telah mendengarkan, yaitu ad'u ilallah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu. Maka di sini tentunya bagi kita yang terjun ke medan dakwah dan ingin terjun tentunya dakwah, tentunya harus mempunyai syarat-syarat di dalam kita terjun di dalam medan dakwah. Dan itu terdapat dalam Quran, misalnya dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu. Pertama yang tidak merugi adalah yang beriman, berilmu tentunya. Dengan ilmu manusia mengerti tentang Allah, karena maksud beriman kepada Allah adalah tentunya adalah kita ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhan, siapa yang kita sembah, mengenal apa itu tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang memberi rezeki kita, menciptakan kita, menghidupkan kita, mengenal bahwasanya Allah adalah zat yang berhak disembah padanya, itu hanya Allah yang berhak disembah padanya. Ma'rifatullah. Kemudian juga kita tentunya kita beribadah Allah, mengetahui tentang tauhid uluhiyah, yaitu kita beriman bahwasanya Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungannya. Kita mengimaninya sesuai dengan yang Allah ajarkan dalam kitabnya, Rasulullah ajarkan dalam kitab, dalam hadis-hadisnya. Kita beriman, berilmu tentunya, syarat dari seorang dai, mengerti tentang kalimat tauhid la ilallah, mengerti tentunya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya, mengerti apa yang diseru, yaitu pertama yang diseru adalah ubudullah. Ini tata cara dalam berdakwah, yaitu semua dai menyeru kepada tauhid, rukun Islam yang pertama. Okelah Anda menyeru untuk manusia mengajak Islam, namun bukankah yang pertama dalam rukun Islam adalah tauhid la ilaha illallah? Kita jelaskan kepada umat apa yang harus kita persembahkan kepada Allah dari dalam peribadatan, kesyirikan mana yang kita harus tinggalkan. Dakwah tauhid, kita seru umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Di dalam contohnya misalnya dalam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena rakaatan qabla al-fajr khair min dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia isinya. Lihatlah bacaan di dalam surat 2 rakaat sebelum subuh yang disunahkan Rasulullah SAW. Pertama kita membaca setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Mengajarkan tentang toleransi, mengajarkan tentang toleransi yang sesuai dengan ajaran Allah. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak beribadah kepada apa yang kamu beribadah kepadanya. Mengajarkan bahwasanya al-ibadah adalah nama, sebuah nama, kata yang menunjukkan hal-hal yang diridhai Allah SWT. Baik itu ucapan,
perbuatan, apa yang dalam hati yang diridhai Allah SWT, itu adalah ibadah. Maka tatkala kita menyatakan la a'budu ma ta'budun, bukan berarti kita tidak tatkala kita tidak mau beribadah dengan tata cara yang bukan Islam, berarti kita tidak toleransi, tidak. Tatkala kita dilarang untuk mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada pemeluk yang lain, ucapan salam kepada yang lain misalnya, karena terkandung hal-hal yang menyimpang dalam agama, bukan berarti kita tidak toleransi. Karena kita setiap saat menyatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma, aku hanya ingin beribadah kepada Tuhanku, kepada Allah yang menciptakanku, mengesahkan Allah. Sebenarnya kita yakini Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di ayat kedua membaca qul huwallahu ahad. Tegas lagi bahwasanya, katakanlah Tuhan itu adalah Allah Al-Ahad, Esa. Tuhan yang Maha Esa. Allah Samad, Allah yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Kita yang hambanya. Hamba Allah. Lam yalid wa lam yulad. Yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Allah jelaskan secara rinci. Ini ajaran Islam setiap saat kita baca di dalam sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian juga salah satu sunnah adalah membaca di dalam 2 rakaat sebelum subuh ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Imran ayat ke-64. Qul ya alal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita kepada satu kata. Bainana wa bainakum, satu kata yang kita sepakat antara kami dan kalian. Apa itu kata itu? Allah na'budu illallah. Hendaknya kita tidak menyembah kecuali Tuhan satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyriku bihi syai'an, dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah, istighosah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti tuntunan Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah ajarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-64 yang disunahkan kita membaca dalam 2 rakaat sebelum subuh. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Kemudian alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Hendaklah kita semuanya tidak mengambil sesuatu menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Fa in tawallau, jika mereka tidak mau, faqulu, maka katakanlah ishhadu, saksikanlah bi anna muslimun, kami ini orang muslim yang hanya beribadah kepada Tuhan. Inilah persatuan, toleransi yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jika kita masih belum percaya bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang satu-satunya benar, kenapa kita tidak sering membaca surat Al-Imran misalnya? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kita sering menyatakan itu, masih ragu-ragu, menganggap okelah mereka punya tata cara. Namun kita tetap menyatakan inna dina indallahil Islam. Kita beriman kepada Allah. Kita ingin mati dalam keadaan Tuhanku, raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, ya Allah. Wabil islami dina, aku ridho, ya Allah. Islam sebagai tata caraku menghukumi diriku. Tunduk dalam tata cara Islam, ya Allah. Wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Dan aku mengaku, ya Allah, ridho, ya Allah, Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan. Kita sering doa itu setiap pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islam. Namun prakteknya inilah. Apakah kita tunduk pada syariat Nabi Muhammad?
Apakah kita tunduk pada syariat Tuhan? Apakah kita seperti Bani Israel ingin melihat Tuhan langsung? Apa benar Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah menjadi pelajaran Bani Israel? Mereka disambar petir, mati seketika karena pembangkangan mereka terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Ikhwan fillah, ketika membaca sirah nabawiyah, kita dapati di antara sahabat Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Salam yang mengenal bahwasanya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyatakan bahwasanya Muhammad inilah benar nabi di akhir zaman yang terdapat dalam kitab Taurat. Demikian juga nanti sahabat Salman Al-Farisi yang mengatakan, yang melihat tanda-tanda dalam kitab Injil bahwasanya Nabi Muhammad inilah nabi di akhir zaman yang disebutkan di dalam Injil. Apakah cerita-cerita ini hanya dongeng saja? Apakah kita belum yakin bahwasanya Nabi Muhammad harus diimani oleh seluruh penduduk di muka bumi ini jika mereka ingin selamat, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan kebaikan? Bagaimana jika Nabi Muhammad diingkari, dianggap pendusta? Apa kata hati kita? Apakah kita masih menganggap orang lain adalah sebagai orang baik? Mereka mengatakan Nabi Muhammad berdusta, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan Bidin, mari kita dengar sahabat Salman Al-Farisi menceritakan perjalanan dalam mencari kebenaran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor dalam kitab Musnad Imam Ahmad nomor 23.737, qal haddatsani Salman Al-Farisi haditsahu min fihi. Abdullah bin Abbas mendengar hadis ini dari mulut, dari ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qal kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jayyu. Aku dari kota desa Jayyu, kata Salman Al-Farisi, di sebuah desa di sebuah negeri namanya Isfahan ya, di Iran sekarang. Wa kana abi dihqan qaryati. Ayahku adalah seorang pemuka, tokoh agama di kampungnya. Wa kuntu ahabba khalqillah ilaih. Aku adalah manusia atau orang yang paling dicintai oleh ayahku. Dari seluruh keluargaku, ayahku sangat cinta sekali pada diriku. Lihatlah bagaimana kecintaan kepada ayahnya, kecintaan kepada kebenaran menyebabkan dia mencari kebenaran. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasu al-jariyah. Karena saking cintanya, Salman Al-Farisi ini tidak boleh kemana-mana, disuruh di rumah saja. Wajadahatu fil majusiyah hatta kuntu qatinan nari alladhi yuqiduha la yatruka takhbusa. Aku bersungguh-sungguh menjadi pengikut agama Majusi sampai aku dipercaya menjadi penjaga api. Tidak boleh api itu padam, harus menyala selama-lamanya. Kemudian qal wa kanat li abi dhai'ah 'azimah. Ayahku mempunyai pekarangan kebun yang luas. Qal fasugila fi bunyani lahu yauman faqala li ya bunayya inni qad syugiltu fi bunyani hadzal yaum an dhai'ati. Wahai anakku, aku ada kerjaan lain, aku tidak bisa pergi ke kebun. Fadhhab fattali'ha, lihatlah, pergilah ke kebun, lihatlah. Wa amarani fiha bi ba'di ma yurid. Beliau pun, ayahku memerintahkan hal yang dilakukan di kebun. Fa akhrajtu uridu dai'atahum. Fa marartu bi kanisah min kanaisin Nasara. Maka dia pun pergi, yaitu Salman Al-Farisi, pergi ke kebun milik ayahnya. Namun di satu perjalanan, di tengah perjalanan dia melihat gereja dari gereja-gereja orang Nasara. Fa sami'tu aswatahum. Aku dengar suara-suara mereka melakukan ibadah di situ. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun wa kuntu la adri ma amrun nasi
li habzi abi iyaya fi baitihi. Dan aku tidak tahu keadaan bagaimana di luar itu, situasi luar enggak tahu. Sahabat Salman Al-Farisi, karena dilarang orang tuanya untuk pergi dari luar rumah. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anduru mazda'un. Maka tatkala melintasi gereja, maka timbul keinginan tahuan dari Salman Al-Farisi. Dilihat, apa sih yang dilakukan mereka? Kok dengar suara-suara? Qal falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim wa qultu hadallahi khairun minad din alladhi nahnu alaih. Maka tatkala dia melihat situasi gereja, dia kagum. Wah, ini lebih baik daripada agama Majusi. Wallahi ma taraktuhum hatta gharabat syam. Maka dia tidak jadi ke kebun, asik di gereja tersebut sampai matahari akan terbenam. Wa taraktu dai'ata abi walam atiha. Tidak sampai mendatangi kebun daripada ayahnya. Faqultu lahum aina aslu hadzal din. Aku tanya kepada mereka, di mana aslinya munculnya negeri ini? Syam. Kata mereka, ya, termasuk di antara Syam adalah Palestina, Jordania, ya, Lebanon, dan sebagian daerah di Mesir, ya, itu adalah Syam. Qalu bisyam, di negeri Syam. Qal thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an amalihi kullihi. Maka ayahku khawatir tatkala dia pulang ke orang tuanya, dia tahu ayahnya itu mengutus seorang untuk mencari Salman Al-Farisi, anak yang paling dicintainya. Dan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi tidak pulang itu menyibukkan dia, malah justru khawatir ayahnya. Disuruh orang untuk mencarinya. Qal falamma ji'tuhu qal ai bunayya aina kunta. Tatkala datang aku ditanya, wahai anakku, dari mana saja kamu ini? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu. Bukankah aku tadi telah mengatakan begini dan begini? Qal qultu ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dinin. Wahai ayah, kata Salman Al-Farisi, aku tadi melintasi sebuah gereja, lalu aku kagum dengan ibadah yang mereka lakukan. Wallahi ma ziltu indam hatta gharadis. Aku terus sampai matahari terbenam di situ. Qal, ayahnya mengatakan, ay bunayya laisa fi dzalika ad-din khair. Dinuka wa dini abaika khair minhu. Kata ayahnya, wahai anakku, agama nenek moyang lebih baik daripada agama mereka. Demikianlah setiap agama mendakwahkan dirinya yang paling benar. Itu di mana saja seperti itu. Maka jika kita menyatakan inna dina indallahi Islam, agama Islam agama yang paling benar, sama dengan mereka Ahlul Kitab, Al-Yahud dan Nasara, sama. Mereka menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nabi mereka. Orang Yahudi demikian juga orang Nasara, rebutan. Maka kita nyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, ya, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qal qultu kallallahi innahu la khair min dinina. Kata Salman membantah ucapan orang tuanya, tidak. Agama mereka adalah agama yang baik daripada kita, Majusi. Fakhafani. Fajala fi rijli qaidan. Thumma habasani fi baitihi. Lalu ayahnya khawatir dengan kepribadian Salman ini, maka diikat kakinya oleh ayahnya dan dipenjara di rumahnya. Qal wa ba'athu ila nasara faqultu lahum, maka aku mengutus seseorang untuk menemui seorang Nasara dan aku katakan kepada mereka, idza qadima alaikum rakbun minasyam tijarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Qal faqadima alaihim rakbun minasyam tijarun minan nasara. Qal fa akhbaruni. Maka Salman Al-Farisi mengutus seorang untuk mengatakan atau memberitahu jika ada rombongan dari Syam, hendaklah memberitahu dia karena dia ingin ikut, ya. Maka setelah tahu ada, maka dia tetap mendatangi rombongan itu ke negeri Syam, yaitu orang-orang Nasara, ya. Qal fa akhbaruni bihim
Qala faqultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu raj'ah ila biladihim fa'adhiduni bihim. Maka Salman ingin mengatakan bahwasanya jika engkau selesai berdagang, selesai engkau bermuamalah di sini, saya ingin ikut kalian ke negeri Syam, ya. Kemudian qala falamma aradu ar-raj'ah ila biladihim akhbaruni bi fa'alqaitu al-hadida min rijli. Maka dikabarkan kepada Salman bahwasanya rombongan itu akan pergi ke Syam. Maka dia pun melepaskan diri, ikatannya dilepaskan. Thumma kharajtu ma'hum hatta qadimtu Syam. Maka Salman ikut mereka sampai tiba di negeri Syam. Falamma qadimtuha, maka tatkala aku sampai, qultu, dia berkata kepada orang Nasara, man afdalu ahli hadzal din? Siapakah penduduk negeri ini yang paling ahli dalam agamanya, paling terkemuka, ulama terkemuka? Qalu al-uskuf fil kanisa. Oh, itu ada uskuf di kanisa itu, di gereja itu. Qal fajituhu faqultu inni qad ragibtu fi hadzal din. Lalu didatangi oleh Salman Al-Farisi, seorang uskup itu. Dia mengatakan, saya ingin masuk agama ini, agama Nasara. Fa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatika. Aku ingin melayani engkau, ingin menjadi pelayanmu di gereja ini. Wa ata'allamu minka wa usalli ma'aka. Saya ingin beribadah denganmu, saya ingin belajar darimu. Qal fadkhul, diizinkan menjadi pengikut daripada uskup tersebut. Fa dakhaltu mahu qal fa kana rajula su. Ternyata uskup yang diikuti oleh Salman Al-Farisi ini yaitu uskup yang dia jelek, ya, perangainya. Ya'muru bisadaqah wa yurghibu fiha. Dia mengajak, ayo bersedekah untuk fakir miskin, bersedekah untuk agama. Fa idza jama'u ilaihi minha asya' iktanazahu li nafsi. Tatkala banyak harta disegahkan, dia simpan untuk dirinya sendiri. Walam yu'tihi al-masakin, tidak diberikan orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilal min dhahab wa waraqi, sampai 7 tumpukan uang dan emas dia simpan. Qal wa abghadtuhu bughdan syadidan lima ra'aituhu yasna. Maka aku pun sedih melihat apa yang dilakukannya. Aku marah. Thumma mat fajtamat ilaihi an-nasara liyadfinuhu faqultu lahum inna hadha kana rajula su ya'murukum bis-sadaqah wa yuraghibu fi. Ini pendeta yang jelek, uskup yang jelek ini, kata Salman. Tatkala dia mati, uskup tadi, maka pendeta jamaahnya ini ingin menguburkannya. Diberitahu oleh Salman Al-Farisi bahwasanya uskupmu ini jelek perangainya. Kenapa jeleknya? Apa buktinya? Dia ini tidak memberikan sedekah-sedekah yang engkau berikan kepada dia, dia salurkan kepada fakir miskin. Fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Qalu wa ma 'ilmuka bidzalik? Apa yang kau ketahui tentang hal ini? Kata mereka. Qultu ana adullukum ala kanzi. Aku tunjukkan tempat penyimpanannya. Qalu fadullana alaihi. Ayo tunjukkan kepada kami tempat itu. Qal fa araituhum mamudi'ahu. Qal fastakhraju minhu sab'a kilal mamlu'a dhahaban wa wariqan. Maka ditunjukkan oleh Salman, dan ternyata dilihat 7 tumpukan emas dan uang banyak dikeluarkan oleh mereka. Qal falamma ra'ahu, tatkala nyata hal itu dilihat oleh mereka, qalu wallahi la nadfinuhu abadan wa salabuhu thumma rajamuhu bil hajir. Mereka tidak mau, akhirnya mereka tidak mau menguburkan, mereka salib, mereka lempari dengan batu. Ikhwan fillah, tentunya kisah ini, perjalanan Salman Al-Farisi ini adalah perjalanan yang panjang, ya. Kita membaca hadisnya, hadis yang sangat panjang sekali. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan, di mana dalam pelajaran Salman Al-Farisi ini kita dapati bahwa para pencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran. Demikian pula kita mengetahui tentang dakwah tauhid di negeri ini. Kita melihat misalnya di YouTube, kita melihat di Facebook, kita melihat di ceramah-ceramah pengajian, kita dengarkan para dai mengajar, oh budullah, beribadah kalian kepada Allah, wajtanibu taghut, jauhilah kesirikan. Maka kita teliti dulu, apa benar apa yang mereka seru.
Walaupun sekali-kali kadang-kadang mereka dituduh sebagai para da'i yang memecah belah, para da'i Wahabi dan sebagainya. Kita teliti dulu. Apa benar dakwah mereka? Jangan-jangan dakwah itu dakwahnya benar. Dan kita tidak mendapatkan petunjuk darinya. Kita teliti dulu. Sebagaimana kita meneliti suatu masalah dalam masalah-masalah dunia. Kita tidak mau ditipu dalam permasalahan dagang. Tidak mau ditipu dengan urusan yang kita membeli dan sebagainya. Namun mengapa? Di dalam masalah agama kita langsung taklid. Kita tidak meneliti dulu. Kita lihat dulu dalil-dalilnya. Agamanya. Apa sih? Apa benar? Ini yang harus kita lakukan. Datangnya orang fasik kepada kita saja, itu kita diperintahkan untuk mencari kejelasan. Benar tidak? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik saja, kita disuruh untuk meneliti. Apalagi seorang da'i yang mengajak, menyuruh untuk beribadah kepada Allah. Dan dia tidak minta apa-apa pada kita. Tidak minta uang. Tidak minta apa-apa. Hanya ingin kita ini beribadah kepada Allah. Menjauhi kesyirikan. Da'i yang ikhlas. Yang menyerukan tauhid. Kita teliti. Sehingga kita dalam mencari kebenaran ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sungguh orang-orang yang berusaha mencari jalan-jalan kami akan beri petunjuk kepadanya. Nah ini yang kita inginkan. Di akhir kisah hidup kita ini. Kita teliti, kita mencari kebenaran, kita mendapatkan yang baik. Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita mengetahui saat ini kita telah meneliti kehidupan kita, bahwasanya kita ini dalam keadaan beragama tauhid. Kita bersyukur tatkala kita menghadiri pengajian membahas masalah tauhid, apa itu tauhid syirik, kita tahu, kita mengamalkan, alhamdulillah. Namun hal ini juga tidak membuat kita aman. Kita pun tetap takut dengan kesyirikan, riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ingin popularitas kita ingin dilihat. Kita yang takutkan. Tetap dalam keadaan takut kepada kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Sebagaimana kita mohon kepada Allah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ini yang kita mohon kepada Allah SWT. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari kesyirikan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukan sesuatu dengan Engkau ya Allah. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang kami tidak mengetahuinya. Kesyirikan adalah dosa yang besar, kejahatan yang luar biasa yang menghancurkan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Ikhwan fillah, dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan ini pada bahasan yang akan datang. Tentunya kita membahas masalah-masalah tentang as-sirah nabawiyah, tentang perjalanan Rasulullah, dakwah Rasulullah, apa itu tauhid, apa itu syirik, ya. Dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala kebenaran. Dan jika ada kesalahan, tentunya adalah dari dosa-dosa kami, dari kesalahan kami. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.